wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Arafa S dan juga rekan saya Kesari Konita Supri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada pada PowerPoint yang telah kami buat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai apa saja sih komponen yang ada pada PowerPoint interaktif ini. Nah, untuk slide awal pada PowerPoint ini akan menunjukkan judul dari materi yang akan dibahas, yaitu mengenai irisan kerucut pada elips. Nah, untuk memulai PowerPoint ini, teman-teman atau para pengguna dapat memulainya dengan mengklik tombol-tombol yang telah disediakan. Nah, kita akan mengklik tombol mulai untuk memulai PowerPoint ini. Nah, kita akan masuk ke menu beranda. Di menu beranda ini akan terdapat 9 komponen yang termuat dalam PowerPoint ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama ada profil pembuat. Nah, profil pembuat ini berisi profil dari pembuat PowerPoint ini, di mana PowerPoint ini dibuat oleh Nurul Arafa S dan juga Kesari Konita Supri. Adapun tujuan pembuatan PowerPoint ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Memen Permata Azmi MPD. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen petunjuk. Komponen petunjuk ini berisi petunjuk-petunjuk penggunaan PowerPoint ini, di mana terdapat ikon-ikon yang harus diklik untuk menggunakan PowerPoint ini. Terdapat 4 ikon, yaitu ada menu Home dengan bulat putih ini yang menandakan untuk kembali ke menu beranda. Kemudian ada tanda panah kanan yang menandakan untuk ke slide selanjutnya. Kemudian ada tanda panah kiri untuk kembali ke slide sebelumnya. Kemudian ada menu Home hitam, yaitu untuk menu utama ke materi inti. Selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Nah, peta konsep ini merupakan peta konsep dari irisan kerucut. Di sini kami memilih elips sebagai materi inti, di mana pada PowerPoint ini akan dibahas 5 materi, yaitu untuk definisi elips, proses terbentuknya elips dari kerucut, unsur-unsur elips, macam-macam elips, dan persamaan elips. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran, di mana capaiannya ialah di akhir fase F siswa dapat menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan elips. Nah, capaian pembelajaran ini dijabarkan menjadi 5 tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada materi prasyarat. Materi prasyarat merupakan materi yang harus dipahami siswa agar dapat memahami materi elips ini. Selanjutnya kita masuk ke materi inti. Sesuai dengan peta konsep tadi, jadi di materi inti ini ada 5 pembahasan yang akan dibahas. Dengan mengklik masing-masing materi ini, kita akan masuk ke materinya. Nah, di sini ada definisi elips. Kemudian ada proses terbentuknya elips. Nah, untuk menunjukkannya kami menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana terdapat 3 langkah. Nah, agar lebih memahaminya, kami juga menyediakan video tutorial dalam membuat irisan kerucut berupa elips melalui GeoGebra. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur elips, di mana di sini sudah kami sediakan gambar beserta unsur-unsurnya agar dapat memahami elips. Selanjutnya ada contoh elips di kehidupan nyata. Contohnya itu ada bola rugby, orbit planet, dan juga cermin. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam elips, di mana elips ini terdapat 2 macam, yaitu elips yang berpusat di 0,0 dan juga elips yang berpusat di MH,K. Selanjutnya kita masuk ke persamaan elips. Nah, persamaan elips ini sesuai dengan macam-macamnya. Jadi ada persamaan elips untuk elips horizontal yang berpusat di 0,0, elips vertikal yang berpusat di 0,0, elips horizontal yang berpusat di MH,K, elips vertikal yang berpusat di MH,K. Nah, di akhir dari materi persamaan akan ada sebuah poster yang digunakan atau yang mungkin dapat memotivasi teman-teman atau pengguna agar dapat memahami materi ini dengan lebih baik lagi. Selanjutnya itu ada contoh soal. Pada contoh soal ini kami sediakan 4 contoh soal beserta pembahasannya. Nah, di akhir contoh soal ini juga akan dapat sebuah poster yang dapat memotivasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen latihan. Nah, pada menu latihan ini akan dapat dimulai jika teman-teman mengklik tombol mulai ya.
Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa pada menu latihan ini tidak bisa di-skip. Jadi, teman-teman harus mengerjakannya dari awal sampai akhir. Nah, jadi soalnya merupakan soal pilihan ganda dengan 4 jawaban. Jika teman-teman mengklik jawaban yang benar, maka akan memunculkan reaksi seperti ini. Akan memunculkan reaksi seperti ini, yang akan memunculkan menu pembahasan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Masuk ke sini, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen game. Nah, game ini kami namakan dengan game Maze. Nah, untuk memulai game, kita harus tahu bagaimana sih petunjuk dari game ini. Selanjutnya, kita klik tombol mulai. Nah, di sini teman-teman harus mengarahkan kursornya pada jalur kuning. Jangan sampai keluar ya. Pada rintangan pertama, teman-teman akan menjawab satu pertanyaan. Nah, jika teman-teman memilih jawaban yang salah, maka teman-teman akan mengulang gamenya dari awal. Nih, kita mulai lagi. Nah, jawaban yang benarnya adalah di titik 0,0. Nah, teman-teman akan bisa melanjutkannya pada pertanyaan kedua dan lanjut lagi pada pertanyaan ketiga. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, pada finish ini teman-teman harus mengkliknya. Nah, itu merupakan level pertama. Nah, apabila teman-teman telah menyelesaikan level pertama, teman-teman akan melanjutkan ke level selanjutnya. Tinggal klik next level. Nah, pada level ini teman-teman harus melewati beberapa rintangan dan akan menjawab satu pertanyaan. Teman-teman tidak boleh mengenai baling-baling pada rintangan tersebut. Nah, jawab pertanyaannya. Apabila teman-teman menjawab salah, maka teman-teman akan mengulang kembali dari awal. Nah, pada finish, teman-teman harus mengkliknya. Nah, gamenya hanya sampai 2 level ya teman-teman semuanya. Baiklah, kita kembali ke menu home. Karena semua komponen telah kami bahas, sekian penjelasan dari kami mengenai komponen-komponen yang terdapat pada PowerPoint interaktif. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.